Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hak asasi manusia. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan hak al-insani al-asasi atau juga disebut hak al-insani ad-daruri, yang terdiri atas 3 kata, yaitu kata hak yang artinya milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan merupakan sesuatu yang harus diperbolehkan. B. Kata manusia, al-insan, artinya makhluk yang berakal budi dan berfungsi sebagai subjek hukum. Ketiga, asasi, artinya bersifat dasar atau pokok. Sedangkan secara istilah, hak asasi manusia merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia, karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara, melainkan karunia tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perbedaan prinsipil konsep hak asasi manusia dalam pandangan Barat dan Islam. HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subjektif. Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Karenanya, ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan. Selanjutnya, adapun rumusan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tertinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran dan As-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hak asasi manusia di dalam hukum Islam yakni didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Yang pertama, hak-hak asasi manusia menurut perspektif Islam, yakni ada hak hidup. Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qisas bagi pelaku pembunuhan. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Yang kedua, ada hak kebebasan beragama. Kebebasan dalam kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting di dalam Islam, tidak terkecuali dengan keyakinan masing-masing individu. Karenanya, Islam sangat melarang adanya tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama tertentu. Hak kebebasan beragama ini dijelaskan dan disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga, ada hak bekerja dan mendapatkan upah. Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ada hak persamaan dan keadilan. Pada dasarnya semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria atau ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yakni ketakwaan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Yang kelima, ada hak kebebasan berpendapat. Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka, terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas yang ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditunjukkan kepada manusia yang beriman agar berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat menghargai akal pikiran. Oleh karena itu,
manusia sesuai dengan martabat dan fitrahnya. Semua makhluk yang berpikir mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya dengan bebas, asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104. Dalam sebuah hadis disebutkan, katakanlah yang benar sekalipun itu pahit atau berat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keenam, ada hak atas jaminan sosial. Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain, kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di orang-orang kaya saja. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 24. Yang ketujuh, ada hak harta benda. Dalam ajaran Islam, hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi, sesuai dengan harkat dan martabat. Jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga, bahkan penguasa sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam. Yang pertama, prinsip perlindungan terhadap agama. Beragama merupakan kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi. Agama Islam memberikan jaminan perlindungan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya, dan tidak memaksakan pemeluk agama lain untuk meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, prinsip perlindungan terhadap jiwa. Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu, hukum Islam wajib memelihara dan memberikan perlindungan terhadap jiwa manusia. Islam melarang kelas pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan dan keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga, prinsip perlindungan terhadap keturunan. Dalam hukum Islam, memelihara keturunan merupakan hal yang sangat urgent. Karenanya, Islam memberikan jaminan pemeliharaan keturunan bagi manusia dengan ketentuan yang sah menurut agama Islam, melalui perkawinan sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan dan melarang melakukan perhubungan zina atau perbuatan zina. Yang terakhir, prinsip perlindungan terhadap harta benda. Harta merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Karena itu, manusia dilindungi haknya untuk memperoleh harta, asalkan dengan cara-cara yang halal dan sah menurut hukum, serta benar menurut ukuran moral. Islam memberikan jaminan hak pemilikan yang sah terhadap harta manusia dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya. Kesimpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Perbedaan prinsipil antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam adalah bahwa HAM menurut Barat bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia. Sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris, yang artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Beberapa rumusan HAM menurut Islam atau menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah diantaranya hak hidup, hak kebebasan beragama, hak bekerja dan mendapatkan upah, hak persamaan, hak kebebasan berpendapat, hak atas jaminan sosial, dan hak atas harta benda. Beberapa prinsip HAM dalam hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip perlindungan terhadap agama. Yang kedua, prinsip perlindungan terhadap jiwa. Yang ketiga, prinsip perlindungan terhadap akal. Yang keempat, prinsip perlindungan terhadap keturunan. Dan yang terakhir, prinsip perlindungan terhadap harta. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.